Nah, kalau di contoh ini deskripsinya tentang orang, yaitu Ki Hajar Dewantara. Seperti yang sudah Ibu bahas, bagian dari struktur teks deskripsi itu terdiri dari dua bagian, yaitu identifikasi dan klasifikasi atau identifikasi, klasifikasi, dan deskripsi bagian. Jadi intinya sama aja. Mau dia yang jelas yang sama adalah awalnya itu identifikasi. Bagian selanjutnya ada yang namanya klasifikasi atau deskripsi bagian. Kemudian ada juga yang menambahkannya bagian penutup sehingga menjadi 3 bagian. Oke, kita bahas satu persatu dulu. Mulai bagian identifikasi. Identifikasi di sini dia mengenalkan objek berupa benda, tempat, atau orang secara umum. Jadi dia menjelaskan ciri-ciri umumnya. Misalnya kalau orang berarti namanya, kemudian ciri fisiknya, tanggal lahirnya, dan hal-hal yang lain. Nah, bisa kalian lihat di contoh ini, Raden Masuwardi Surjaningrat lahir di Yogyakarta pada tanggal 2 Mei tahun 1889. Ia juga dikenal sebagai Ki Hajar Dewantara. Dia tinggal di era kolonial. Ki Hajar Dewantara bisa mendapat pendidikan yang lebih baik karena dia berasal dari keluarga kerajaan. Dia adalah Menteri Pertama Pendidikan Nasional Republik Indonesia. Contoh yang lain bisa kalian perhatikan baik-baik. Ini contoh. Di sini ada 2 paragraf. 2 paragraf ini termasuk bagian dari klasifikasi atau nama lainnya deskripsi bagian. Nah, isinya itu tentang menjelaskan benda, tempat, atau orang dengan lebih rinci. Rinci di sini maksudnya lebih jelas, lebih detail, atau lebih benar-benar khusus. Misalnya sifat orang atau manfaat benda atau bagian-bagian benda. Jadi penjelasan itu semakin ke bawah itu semakin dalam. Oke, bisa kalian baca di sini contoh 2 paragraf ini. Perhatikan baik-baik. Di sini dia menjelaskan tentang Ki Hajar Dewantara sebagai perannya dalam negara kita itu Indonesia. Karena Ki Hajar Dewantara ini adalah pendiri Taman Siswa Sekolah sehingga termasuk pahlawan nasional di bidang pendidikan. Bahkan tanggal lahirnya pun diperingati sebagai Hari Pendidikan Nasional. Bagi yang pernah mendengar kata Tut Wuri Handayani, ini adalah pencetusnya. Ki Hajar Dewantara adalah pencetusnya dari kalimat Tut Wuri Handayani. Contoh selanjutnya adalah bagian penutup. Bagian penutup ini adalah kesan umum dari objek yang dideskripsikan. Nah, kalau dicontoh, saat ini bagian dari peribahasa tersebut, Tut Wuri Handayani digunakan sebagai moto pendidikan Indonesia. Hal itu dimaksudkan untuk menggambarkan seorang guru yang ideal. Setelah transmisi pengetahuan kepada siswa mereka, guru akan berdiri di belakang siswa mereka dan memberi mereka dorongan. Oke, kita lanjut ke contoh yang lain. Nah, di sini ada judul Ibu Inspirasiku. Contohnya, paragraf ini itu juga disebut dengan identifikasi. Kalau dari awal, paling awal itu identifikasi. Biasanya bagian identifikasi itu tidak perlu memakan banyak paragraf. Biasanya cukup 1 paragraf, yang penting udah mewakili dari identitas yang mau dideskripsikan. Nah, kalau dicontoh, kalian perhatikan yang Ibu kasih tanda dengan garis bawah. Ada sebuah kalimat yang digaris bawahi. Nah, kalimat yang digaris bawahi adalah ciri fisik seseorang. Jadi kalimat
yang seakan-akan dapat dilihat karena dia menjelaskannya berdasarkan apa yang dilihatnya di sini. Nah, kalau kalian perhatikan lebih lanjut lagi, ada di kalimat terakhir, pandangan matanya yang kuat kini terlihat mulai sayu termakan usia. Namun, mata hatinya tetap kuat bagaikan baja. Ada yang tahu ini contoh kalimat apa? Ini adalah contoh kalimat majas, atau kalimat perumpamaan, atau kalimat perbandingan. Kenapa? Karena di sini ada kata bagaikan, kemudian ada dua benda yang dibandingkan, yaitu mata hati. Ini Ibu salah tulis ya, bukan matahari tapi mata hati. Jadi ada mata hati dengan baja. Nah, mata hati dengan baja ini sama-sama kuat. Karena sama-sama kuat, maka digunakanlah kalimat perumpamaannya. Maka terbentuklah kalimat majas. Lanjut paragraf yang lain. Nah, ini disebut bagian klasifikasi. Di sini dia mendeskripsikan sifat ibunya yang baik. Nah, jelaskanlah sifat baiknya karena apa? Yaitu karena ramah dan tutur katanya lembut kepada siapa saja. Kemudian suka membantu orang lain, terutama yang sedang dalam kesusahan. Ini bagian dari klasifikasi atau deskripsi bagian. Dan yang terakhir, ini adalah bagian penutupnya. Bagian penutupnya ini mewakili judulnya tadi, Ibu Inspirasiku. Jadi dia membuat alasan mengapa ibunya bisa menjadi inspirasinya. Maka dibuatlah, jelaskan. Ibunya itu sudah tua, berumur 56 tahun, tetapi masih semangat dalam menuntut ilmu ke jenjang yang lebih tinggi, yaitu jenjang S2. Jadi ini seperti memberikan informasi kepada seseorang bahwa ibunya itu masih semangat sekolah, walaupun umurnya sudah tua. Ini adalah contoh cara membuat tes deskripsi tentang orang ataupun diri sendiri. Oke, bisa kalian lihat. Buatlah kalimat perkenalan. Nah, itu yang paling pertama yang kalian buat. Jadi nanti tugas membuat tes deskripsi yang paling kalian buat pertama kali adalah buatlah kalimat perkenalan. Kalau mau mengenalkan diri, apa yang disebut? Nama lengkap, kemudian nama panggilan. Setelah itu umur, tempat tanggal lahir, barulah alamat kalian. Iya kan? Setelah membuat kalimat perkenalan, kan jadi tuh satu paragraf. Buatlah kalimat paragraf berikutnya. Paragraf berikutnya bisa kalian tulis tentang ciri fisik. Nih contohnya. Bisa kalian baca sendiri. Ada tentang tinggi, kulit, kemudian mata, dan rambut. Nah, itu ciri fisiknya dijelaskan. Nah, dari dua ini, sudah menjadi 2 paragraf kan? Dari 2 langkah sudah menjadi 2 paragraf. Nah, selanjutnya, kalau menurut kalian masih kurang, kalian buatlah kalimat tentang hobi kalian. Itu juga bisa jadi tes deskripsi. Jelaskanlah hobi kalian yang kalian suka. Misalnya bermain bulu tangkis atau bermain bola. Kalian jelaskanlah hobi kalian itu. Kalian mainnya dengan siapa. Kemudian sejak kapan kalian suka sama hobinya. Itu kalian jelaskan. Jadi ketika orang yang membacanya bisa lebih memahami tentang diri kalian. Nah, kalau masih belum puas lagi deskripsinya, bisa kalian tambahkan lagi dengan menuliskan
makanan atau minuman kesukaan kalian. Misalnya nih, saya tidak pemilih dalam makanan. Makanan kesukaan saya sangat banyak. Makanan yang paling saya suka adalah bubur padas, sate ayam, bakso, dan telur balado. Apalagi jika ibu yang masak makanan, maka semua masakannya saya suka. Nah, jadi dari awal sampai ke terakhir ini, sudah berapa paragraf yang dibuat? Sudah ada 4 kan? Nah, dari keempat tadi kita gabungkanlah menjadi sebuah teks deskripsi. Seperti ini. Nah, inilah contoh deskripsi orang atau diri kalian sendiri. Nah, bagaimana menurut kalian? Masih terlihat susah atau terlihat sedikit mudah? Bagaimana penjelasan materi hari ini? Apakah kalian bisa memahami yang Ibu jelaskan? Ibu harap semoga kalian bisa memahami materi yang Ibu jelaskan ini. Jika masih belum, silakan kalian cari lagi, gali-gali sendiri informasi tentang teks deskripsi ini. Karena alangkah baiknya jika kalian membaca informasi di internet ataupun di buku yang kalian pinjam di sekolah, sehingga buku yang dipinjam ataupun mau kuota atau wifi yang kalian gunakan itu tidak mubazir. Nah, setelah kalian memahami materi, inilah tugas yang harus kalian kerjakan. Tulis soalnya dari awal sampai akhir, kemudian kerjakan seperti dalam contoh ini. Pahamilah perintahnya dengan baik. Ini baru nomor 1 atau tugas yang pertama. Tugas nomor 2, kalian membuat teks deskripsi tentang diri kalian sendiri boleh, tentang ayah, atau tentang ibu kalian juga boleh. Buatlah paling sedikit 2 paragraf. Apa itu paragraf? Paragraf tadi adalah terdiri dari berbagai kalimat. Biasanya paling sedikit 3 kalimat. Satu paragraf itu 3 kalimat paling sedikit. Jadi buatlah minimal atau paling sedikit itu 2 paragraf. Jika kalian ingin membuatnya lebih dari 2 paragraf, itu juga boleh. Oke. Jika masih belum paham tentang tugasnya, silakan tanya di grup Bahasa Indonesia. Sekian materi Ibu hari ini. Semoga kalian selalu sehat sehingga bisa mengikuti pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat walaupun kalian belajar di rumah dan ingat gunakanlah kuota atau wifi yang kalian gunakan dengan sebaik-baiknya untuk belajar, bukan untuk bermain game atau bermain sosial media. Oke? Sampai jumpa di materi berikutnya.